Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini, di akhir pekan, saya berada di kawasan Gunung Padang di Kota Padang. Nampak di belakang saya, pulau yang di tengah-tengah itu, pulau kecil itu namanya Pulau Pisang. Sementara di sebelah ujung sana, itu adalah kawasan pantai air manis. Sahabat pembelajar, di suasana pagi ini di akhir pekan yang tentu saja kita bisa bercengkrama dengan keluarga, saya ingin menghadirkan Kapitas Lekta mata kuliah HTN di bagian terakhir untuk semester ini. Sahabat pembelajar, saya di Kapitas Lekta sebelumnya sudah menyebutkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara, hubungan antar organisasi negara, dan hubungan antara negara dengan warganya. Pada bagian itu juga saya sudah menjelaskan dengan detail, misalnya mengenai organ-organ negara apa saja yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ada yang secara vertikal, yaitu hubungan pusat dengan daerah yang juga sudah dijelaskan, dan juga yang bersifat horizontal. Pada bagian ini tentu saya ingin melakukan pendalaman bagaimana lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat pembelajar, yang pertama itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, dan kemudian itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tentu saja undang-undang yang baru itu adalah Undang-Undang nomor 7 2017 yang sampai sekarang masih terjadi debat apakah kemudian undang-undang itu akan diubah atau tidak. Tapi paling tidak itu yang menjadi rujukan dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia sekarang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota, dan segala keputusan MPR itu ditetapkan dengan suara terbanyak. Oke, saya bandingkan MPR di masa lalu dengan MPR yang sekarang. Di bagian video kemarin juga saya sudah jelaskan ini, tetapi saya ingin mempertegas lagi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat, tentu saja sambil menyimak ini semua, Majelis Permusyawaratan Rakyat di masa MPR yang lalu itu disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Mengapa? Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR itu tidak hanya berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, tetapi juga ia memilih presiden dan kemudian melantiknya, serta juga dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden melalui sidang istimewa. Yang berbeda kemudian di Undang-Undang Dasar setelah amandemen ini hilang kewenangan MPR untuk menyiapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Sahabat pembelajar, yang berikutnya adalah di bagian bab 3 itu diatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Apa saja yang diatur di bab 3 itu? Yang pertama, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Kemudian Presiden juga berhak mengajukan RUU kepada DPR. Dan yang paling penting adalah juga diatur di pasal 5 ayat 2 bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini saya ingin menyebutkan bahwa pasal 5 ayat 2 ini juga menunjukkan bahwa Presiden itu mempunyai kewenangan di bidang peraturan perundang-undangan, regulasi, yaitu dengan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Sahabat pembelajar, di bagian pasal 7 itu dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama untuk hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini sudah saya kupas khusus di Bedah Isu ketika mendiskusikan mungkinkah masa jabatan presiden 3 periode. Berdasarkan pasal 7 ini jelas tidak, karena presiden dan wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi jabatan yang pertama ditambah 1 kali masa jabatan berikutnya untuk jabatan yang sama. Yang mungkin adalah ketika wapres sudah 2 periode kemudian mencalonkan diri menjadi presiden. Dan secara konstitusi juga tidak ada larangan kalau presiden sudah 2 periode, Pak SBY sudah 2 periode, Pak Jokowi sedang 2 periode, tiba-tiba kemudian Pak SBY atau Pak Jokowi itu mau mencalonkan diri menjadi wapres. Sesuatu yang secara moral dan juga pertimbangan etis itu mungkin juga tidak cocok kalau misalnya keduanya untuk maju. Tetapi secara konstitusi saya ingin mengatakan bahwa itu tidak ada larangan. Kemudian pasal 7A yang baru, presiden dan atau wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Jadi ada 2 hal sebetulnya yang dijelaskan di pasal 7A, yaitu presiden dan atau wakil presiden dia dapat diberhentikan di masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Baik, kenapa? Karena pertama pelanggaran hukum yang disebutkan apa saja pelanggaran hukum itu, dan yang kedua kalau terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Di pasal 7B itu diatur bagaimana mekanisme usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. Nah, ketika kita merujuk atau menyebut pasal 7B ini, tentu juga di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur di bab kekuasaan kehakiman itu, bahwa MK 4 kewenangannya, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, melakukan pembubaran, memeriksa untuk melakukan pembubaran partai politik, lalu kemudian menguji kalau ada persoalan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur undang-undang, dan kemudian yang keempat kewenangannya itu adalah menguji atau memeriksa kalau ada sengketa yang masuk, jadi permohonan sengketa, gugatan sengketa hasil pemilihan umum. Dan kemudian salah satu kewajibannya dari Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa kalau ada usul dari DPR untuk meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Yang dimaksud salah satu syarat misalnya presiden atau dan atau wakil presiden itu sudah meninggalkan kewarganegaraannya. Itu salah satu contoh saja. Sahabat pembelajar, yang berikutnya setelah MPR kemudian presiden, ada bagian penting di pasal 7C bahwa presiden itu tidak bisa membekukan dan atau membubarkan DPR. Mengapa ini kemudian ada aturan ini? Tentu kita paham karena di Undang-Undang Dasar tidak ada aturan ini sebelumnya. Ini karena memang ada dekret presiden yang pernah dicoba oleh Gus Dur mengeluarkan dekret, atau sudah juga dilakukan oleh Presiden Soekarno di masanya. Nah, untuk mempertegas sistem presidensial di Indonesia, maka ketentuan pasal 7C itu hadir. Tentu di bagian-bagian berikutnya itu pembahasan tentang tugas presiden baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang berikutnya, kekuasaan di kita ini ada soal Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus, jadi tidak ada lagi kita punya Dewan Pertimbangan Agung. Lalu bab 7 itu bicara tentang DPR.
DPR itu dipilih oleh mekanisme pemilu, lalu kemudian DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap RUU yang dibahas oleh DPR dan Presiden itu harus mendapatkan persetujuan bersama. Nah, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi pada masa sidang yang sama. Presiden mengesahkan RUU yang sudah disetujui bersama menjadi undang-undang. Dalam hal undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden, maka dalam waktu 30 hari semenjak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ini ada kasusnya ketika misalnya RUU yang sudah dibahas bersama tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau kemudian sudah disetujui oleh Presiden dan DPR, lalu diajukan selama 30 hari. Pada saat itu Presiden Megawati belum juga menandatangani, maka konstitusi sudah mengaturnya, tidak perlu mendapat penandatanganan, tetapi tetap berjalan atau tetap menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Di pasal 20A ada penegasan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ada lembaga baru, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD itu dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, yaitu 4 orang, dan jumlah seluruh anggota DPR tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Ya, saya ulangi, anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Jika misalnya anggota DPR-nya naik misalnya jadi 70, maka ketika 700 maksud saya, ketika anggota DPD ingin dinaikkan menjadi 5, itu mungkin saja 5 kali 34, jumlahnya sekitar 100-an, 3 kali 35, 5 kali 35 itu 160-an, tidak boleh lebih dari sepertiganya. Jadi berapapun aturannya seperti itu dalam konstitusi. Apa saja kewenangan dari DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengenai kewenangan ini tentu saja banyak disoal. Karena apa? Senator di Indonesia yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung sama dengan DPR, tetapi kewenangannya tidak sekuat DPD di Indonesia, itu tidak sekuat dengan senator di Amerika. Ada usulan di amandemen kelima supaya fungsi atau kewenangan dari DPD itu diperkuat. Kita lihat saja, sahabat pembelajar, di bagian berikutnya tentu ada BPK. BPK ini ketika kita berbicara soal keuangan di Indonesia, BPK itu memang ada, dan bab 8 Romawi A itu menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelola tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan oleh BPK kepada DPR, kepada DPD, dan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut itu ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga perwakilan. Jadi kalau ada pemeriksaan BPK yang kepada DPR, tentu tindak lanjuti oleh DPR. Hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada DPD itu ditindaklanjuti DPD, dan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada DPRD tentu ditindaklanjuti oleh DPRD. Badan pemeriksaan itu berkedudukan di ibu kota dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi di Provinsi Sumatera Barat itu ada perwakilan BPK, dan di berbagai provinsi seluruh Indonesia juga ada. Yang berikutnya itu yang diatur di pasal 24, 24A, 24B ketika berbicara di bab 9 Romawi tentang kekuasaan kehakiman. Saya tidak akan membahasnya karena video yang kemarin itu sudah membahas itu. Saya pikir sahabat pembelajar, soal lembaga-lembaga negara itu sudah tuntas. Paling tidak 2 video di Kapitas Lekta menjelaskan tentang itu semua. Beberapa hal memang saya terlalu cepat dan salah penyebutan, tetapi sahabat pembelajar tentu akan lebih merujuk kepada pasal-pasal yang saya sebutkan tadi di dalam Undang-Undang Dasar. Saya pikir itu sampai ketemu
dalam kesempatan berikutnya. Tetapi satu hal yang saya ingin berikan kesimpulan adalah pembincangan mengenai lembaga-lembaga negara ini mempertegas bahwa hukum tata negara kita salah satunya adalah hukum yang mengatur tentang organisasi negara dan hubungan antar organisasi negara, dan ini punya pijakan teori, yaitu pertama tentang konsep pembagian kekuasaan, dan yang kedua juga soal konsepsi negara hukum. Jadi dengan dua konsepsi itu kita bisa menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia yang diatur menurut Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.